Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bedah sebuah sistem yang dirancang buat menyelesaikan salah satu masalah paling bikin stres di dunia kampus. Mastiin judul skripsi kita itu orisinal. Kita bakal lihat gimana teknologi bisa jadi pahlawan buat para mahasiswa tingkat akhir. Coba deh bayangin, kamu udah dapet ide skripsi yang rasanya jenius banget. Tapi tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan ide ini udah ada yang pakai. Nah, ini dia nih rasa cemas yang kayaknya dialami sama semua mahasiswa pas mau ngajuin proposal. Oke, kita coba gali lebih dalam yuk. Ini tuh masalahnya bukan cuma soal kegalauan 1-2 mahasiswa aja loh, tapi ini tentang gimana sebuah universitas pusing 7 keliling ngelola data ribuan skripsi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dia nih intinya. Banyak banget mahasiswa yang tanpa sadar ngajuin judul yang mirip banget sama yang udah ada. Dan ya percaya nggak, duplikasi judul kayak gini tuh udah bisa dianggap sebagai bibit-bibit plagiarisme loh. Padahal kan belum nulis satu kalimat pun. Angka ini nunjukin segede apa masalahnya. Ada 1.695 judul yang numpuk. Ini bener-bener kayak nyari satu jarum di tumpukan jerami raksasa. Dan tumpukan jeraminya ini nambah terus tiap tahun tanpa ada yang beresin. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah kita masuk ke bagian serunya. Gimana kalau kita bisa ngebangun semacam detektif digital? Sebuah sistem yang emang dirancang khusus buat nyisir tumpukan data ini dengan super cepat dan akurat. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita sepakat dulu soal siapa musuh kita. Plagiarisme itu ternyata lingkupnya lebih luas dari sekedar copy-paste loh. Ini juga soal duplikasi judul, teori, bahkan data. Intinya, ini soal keunikan sebuah ide yang dimulai dari judulnya itu sendiri. Dan inilah pahlawan kita. Bidang ilmu yang namanya Information Retrieval, atau kita sebut aja IR. Gampangnya, ini tuh ilmu dibalik cara kerja mesin pencari kayak Google, tapi kali ini kita terapin buat masalah spesifik di dunia akademik. Di dalam dunia IR ada banyak banget senjata yang bisa dipakai. Nah, sistem yang kita bahas ini milih salah satu yang paling fundamental tapi logis banget, yaitu model Boolean Retrieval. Inilah kunci buat mecahin masalah pencarian judul dengan presisi tinggi. Oke, jadi gimana sih cara kerja si detektif digital ini? Gampangnya, prosesnya bisa kita pecah jadi 2 fungsi utama. Pertama, sistemnya belajar dulu dari semua data yang ada, dan kedua, dia mencari pas kita kasih perintah. Langkah pertama itu namanya pengindeksan. Coba bayangin, sistem ini kayak pustakawan super cepat. Dia membaca semua 1.695 judul itu, terus dipecah-pecah jadi kata kunci penting buat dibikin jadi semacam daftar isi raksasa. Tujuannya, biar nanti kalau kita nyari sesuatu, jawabannya bisa keluar dalam sekejap. Nah, disinilah proses pinternya terjadi. Jadi sistem ini nggak cuma nyimpen judul utuh. Pertama, setiap judul itu dipecah jadi kata-kata tunggal. Proses ini namanya tokenization. Terus, sistemnya bersih-bersih nih. Semua kata umum yang nggak penting, kayak yang, pada, atau untuk, itu dibuang. Nah, kata-kata ini namanya stop words. Sisanya, cuma kata kunci penting yang disimpan di indeks. Inilah yang bikin pencariannya jadi super efisien. Sekarang kita lihat dari sisi penggunanya ya. Waktu kamu ketik kata kunci, sistem ini ngelakuin proses bersih-bersih yang sama persis buat permintaan kamu. Terus, jreng! Dalam hitungan milidetik, dia langsung nyocokin sama indeks yang udah disiapin tadi. Cerdas, sistematis, dan cepet banget. Dan ini adalah contoh klasik yang ngejelasin logika Boolean dengan sempurna. Dengan pakai operator kayak AND, OR, dan NOT, kita bisa bikin pencarian jadi super spesifik. Misalnya, kamu mau cari judul yang ada kata sistem dan informasi, tapi bukan akuntansi. Keren kan? Jadi kayak punya kekuatan super buat nyari. Sebuah sistem, sekeren apapun teorinya, harus bisa ngebuktiin diri di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke babak pengadilan, di mana si prototipe ini bakal diuji buat lihat apakah dia beneran berfungsi atau enggak. Tesnya ini masih skala kecil ya, wajarlah namanya juga prototipe. Para peneliti ngambil 32 judul secara acak buat jadi sampel. Terus, mereka pakai kata kunci spesifik, sistem AND informasi, buat ngeliat seakurat apa si detektif digital ini bekerja. Dan inilah hasilnya. Sistem ini dapat skor call recall 100%. Apaan tuh artinya? Artinya, dari semua judul relevan yang ada di dalam 32 sampel itu, sistem ini berhasil nemuin semuanya. Nggak ada satupun yang kelewat. Wah, ini sih impresif banget.
Yuk kita lihat rapor lengkapnya. Recall 100% itu ibarat kita nebar jaring ikan yang sempurna. Semua ikan yang kita cari di area itu pasti ketangkap. Nah, kalau precision di angka 72,73%, itu artinya dari semua yang kejaring, kira-kira 7 dari 10 itu emang ikan yang kita mau. Sisanya mungkin nyangkut sampah dikit atau hasil yang kurang relevan. Dan F1 score yang tinggi ini nunjukin kalau performa keseluruhannya seimbang dan kuat banget. Oke, setelah lihat hasil yang keren banget tadi, sekarang waktunya kita buat realistis dan seimbang. Yuk kita evaluasi apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari sistem ini? Jadi kesimpulannya gini, di satu sisi sistem ini beneran jadi solusi buat masalah yang bikin pusing mahasiswa dan dosen. Fondasinya juga kuat karena dibangun dari data beneran. Tapi di sisi lain kita juga harus kritis. Tesnya kan cuma di 32 judul. Itu sampel yang kecil banget dibandingin total datanya yang hampir 1.700. Terus sistem ini juga belum dibandingin sama model pencarian yang lebih modern. Dan yang gak kalah penting, belum ada evaluasi gimana rasanya pakai sistem ini dari sisi pengguna. Jadi ini adalah prototipe yang sangat menjanjikan, tapi perjalanannya jelas masih panjang. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Penelitian ini udah ngebuktiin kalau konsepnya itu berhasil. Keren banget! Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa ide ini ke level selanjutnya? Mungkin dengan modal yang lebih canggih? Atau diuji di skala yang jauh lebih besar? Yang jelas, masa depan pencarian akademik yang bebas pusing kelihatannya cerah banget.